Kami sangat mengucap syukur kami punya Tuhan Yesus yang luar biasa. Tuhan Yesus yang sayang sekali sama kami. Menerima kami apa adanya. Bahkan Kau mau mati buat setiap kami. Saat ini di waktu yang sangat singkat ini, mari Tuhan bicara buat kami. Terobosi kami, tegur kami, koreksi kami. Kami mau Tuhan mulai dari ruangan ini sampai kami meninggalkan ruangan ini. Kami mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan Yesus. Dan kami harus mengakui ini bersama bahwa tanpa Tuhan kami gak bisa apa-apa. Oleh sebab itu kami butuh sama firman-Mu. Kami butuh sama pribadi-Mu. Untuk menuntun kami untuk menjadi teman baik dalam kehidupan kami sehari-hari. Saat ini mari Roh Kudus Kau ambil alih. Pimpin setiap kami kepada segala kebenaran-Mu. Kami siap mendengar saat ini hanya di dalam satu nama yang berkuasa, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Silakan duduk saudara. Saudara mau berdiri juga boleh. Boleh tepuk tangannya diperpanjang untuk tim praise and worship kita. Shalom saudara-saudara. Apa kabar semuanya? Semua masih percaya Yesus? Masih baca Alkitab? Jangan sampai enggak itu ya. Saya mengucapkan selamat buat para fans PSG dan Arsenal. Saudara tahu singkatan dari PSG? Penalti semua golnya. Itu dia. Yang gak ngerti saya ngomong apa, gak penting juga. Oke, kalau saudara senang judul khotbah. Judul khotbah saya malam hari ini adalah influencer. Yesus waktu dia ada di muka bumi ini, dia membentuk gereja. Dan gereja itu kita semua tahu bahasa aslinya adalah eklesia. Yang kalau langsung diterjemahkan ke bahasa Indonesia punya pengertian sekelompok orang yang dipanggil keluar daripada kegelapan untuk menentukan nasib kota mereka. Jadi gereja punya pengertian kalau bahasa sederhananya adalah dewan kota. Kita ini, saudara dan saya, kalau kita mulai bergereja, sebenarnya kita ini masuk kabinetnya kerajaan sorga sebenarnya. Lumayan yang amin 11 orang. Ya. Jadi gereja tuh bukan cuma untuk ngumpul-ngumpul aja, bukan. Jadi ternyata gereja itu didesain sebagai influencer untuk menentukan nasib kotanya, menentukan nasib warna sosial media kita hari-hari ini, dan seterusnya. Oke? Nah, influencer, kata influencer hari ini di framing sama orang-orang dunia. Followernya mesti banyak. Red cardnya mahal. Viewernya mesti banyak. Jadi kita pikir kalau kita nggak ada di kategori ini, kita berpikir saya bukan influencer. Yang influencer adalah orang-orang yang followernya banyak, viewernya banyak, ya, red cardnya mahal, dan seterusnya. Itu framingnya orang dunia. Tapi sekali lagi framing yang dibuat oleh firman Tuhan, sebenarnya saudara dan saya, kita ini diangkat, didesain sebagai influencers. Kita yang menentukan nasib kota kita, nasib sosial media kita. Kita sebenarnya penentu-penentunya. Cuman gak tahu kenapa banyak orang Kristen cuman duduk diam hari ini. Ya, cuman jadi penonton. Ingat baik-baik saudara, penonton selalu lebih pintar daripada pemain. Iya kan, komentator selalu lebih pintar daripada pemain bola. Seharusnya ke situ bolanya, seharusnya ke situ. Coba jadi pemainnya. Dan saya ngelihat banyak orang Kristen, di GSJS nggak ada, ini di gereja 3 jam. Ya. Saya ngelihat banyak orang Kristen cuman pinter komentar. Pinter banget kalau suruh komentar. WL-nya tadi nggak ngangkat. Emang Jim kali ngangkat-ngangkat? Hah?
Kayaknya hadirat Tuhan gak ada tadi. Kenapa? Saya kurang merinding. Wih, sedap. Saudara pernah ke kamar mayat jam 2 pagi? Merinding juga loh. Gak ada WL, gak ada pemain musik padahal. Tapi kita mulai punya gorengan-gorengan seperti ini. Karena apa? Kita terbiasa jadi penonton, cuman terbiasa komentar. Padahal sekali lagi, surga mendesain saudara dan saya sebagai influencers. Yuk kita lihat rencana awalnya. Kejadian 1 ayat yang ke-26. Kejadian 1 ayat yang ke-26. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Ternyata dari proses penciptaan, Tuhan atau surga sudah mengerti sekali apa yang namanya hukum sebab dan akibat. Dan saya percaya semua saudara tahu yang datang pada malam hari ini, hukum sebab akibat itu nggak bisa di take down salah satu. Betul apa betul? Hukum sebab dan akibat mesti muncul sebagai satu kesatuan. Nggak bisa di take out salah satu, sebabnya nggak bisa dikeluarin, atau akibatnya nggak bisa dikeluarin, karena dia muncul sebagai satu kesatuan, sebab dan akibat. Contoh, LGBT itu bukan sebab, tapi itu adalah akibat. Dan tidak adil banget, unfair banget kalau kita cuma menyerang akibatnya. Kita harus cari tahu penyebabnya apa. Dan dibenerin penyebabnya. Bukan menyerang akibat. Karena sekali lagi hukum sebab dan akibat muncul sebagai satu kesatuan. Dan ternyata penyebab orang-orang menjadi LGBT di Indonesia 90% karena faktor ketiadaan ayah. Fatherless di Indonesia. Di negara lain saya nggak tahu surveinya seperti apa. Tapi itu, nah yang harus dibenahi adalah faktor death issue-nya. Fatherless-nya harus dibenahin sama kita semua. Bukan cuman menyerang akibatnya, bukan cuman menghakimi akibatnya, bukan begitu. Nah, kembali ke proses penciptaan, ternyata dari Kejadian 1 ayat 26, Tuhan ini sudah memberikan hukum sebab dan akibat yang jelas sekali. Oke, bahwa saudara dan saya diciptakan menurut gambar dan rupa pencipta kita. Setuju? Supaya apa? Kita berkuasa. Wow. Kuasa, kalau saudara pelajari kata kuasa di ayat ini, ya, mutasinya adalah kata yang lain yang muncul adalah influencer. Saudara dan saya ternyata didesain dari awal sebagai pembawa pengaruh dimanapun kita berada. Tapi sekali lagi, ini adalah muncul sebagai hukum sebab dan akibat. Nggak bisa di take down salah satu, nggak bisa ditiadakan salah satu, mesti muncul sebagai satu paket, sebab dan akibat. Oke, banyak orang Kristen hari ini cuma mau mengejar panggungnya, cuma mau kejar viewernya, cuma mau mengejar tenarnya, tapi lupa mengejar keserupaan dengan Kristus. Di GSJS nggak ada, makanya saudara kelihatan bingung. Ketemu kan orang-orang Kristen gini kan, yang dikejar cuma tenarnya, ngetopnya, sibuknya, itu yang dikejar. Mereka pengen jadi pembawa pengaruh, tapi mereka lupa mengejar keserupaan dengan Kristus. Orang yang lupa mengejar keserupaan dengan Kristus, waktu dia bisa mempengaruhi orang, apa yang terjadi? Kesombongan akan terjadi. Tapi sebaliknya, orang-orang yang cuma mengejar keserupaan dengan Allah, tapi lupa bahwa dirinya adalah pembawa pengaruh, akhirnya cuma jadi kumpulan orang-orang egois. Kita akhirnya do nothing, cuman duduk-duduk aja and do nothing. Makanya sekali lagi, hukum sebab akibat mesti muncul sebagai satu kesatuan. Nggak bisa di take down salah satu. Jadi jelas ya, dari proses penciptaan, Tuhan ternyata sudah mendesain saudara dan saya untuk kita menjadi orang-orang yang membawa pengaruh dimanapun kita berada. Jadi influencer jangan dibeli itu. Yang viewernya mesti banyak, red cardnya mahal, viewernya banyak. Jangan dibeli pemahaman seperti itu. Karena dari awal sekali lagi Tuhan mendesain kita semua, ya kita diciptakan sebagai orang-orang yang membawa pengaruh.
Nah, kata kuasa muncul lagi di ayat 28. Yuk lihat, Kejadian 1 ayat yang ke-28. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Ternyata di ayat ke-28 ini hukum sebab dan akibat muncul lagi. Ternyata berkat itu posisinya di sebab, bukan di akibat. Banyak orang Kristen hari ini di gereja 3 jam, suka goreng-goreng kata berkat dipindahin ke akibat. Pernah dengar? Gereja lo nanti diberkati. Seakan-akan berkat itu di akibat. Berkat itu seakan-akan karena performance kita. Pernah dengar? Atau pernah ngomong? Atau pernah ngajarin anak-anak seperti itu? Ke gereja nanti diberkati. Makanya banyak orang Kristen, motivasi mereka ke gereja, jelek motivasinya. Kita berdagang sama Tuhan. Pendekatan kita sama Tuhan adalah pendekatan profit and loss. Kalau profit, saya akan rajin Pastor Andrew. Kalau profit, saya akan komitmen Pastor. Tapi kalau rugi, big question mark. Karena apa? Kita sendiri yang bikin salah. Kita memindahkan berkat di akibat. Enggak, berkat bukan akibat. Berkat itu sebab. Percayalah, dari proses penciptaan, saudara dan saya sudah diberkati sama Tuhan. Aminnya masih gak percaya, amin. Mosok sih? Saudara dan saya sudah diberkati. Dan tolong ingat baik-baik, ini pasti makin hilang aminnya. Tolong ingat baik-baik. Berkat Tuhan bukan uang. Oh amin. Karena disindir duluan kayaknya. Uang itu bukan berkat Tuhan. Uang yang ciptain manusia, bukan Tuhan. Sebagai alat tukar. Kalau kita memframing uang itu berkat Tuhan, berarti mafia diberkati sama Tuhan. Betul apa betul? Kita suka goreng-goreng sembarangan soalnya. Ingat baik-baik, Yesus sekali-kalinya bandingin dirinya cuman sama Mamon. Gak pernah sama Hotman Paris. Gak pernah sama cowok ganteng. Gak pernah, tapi sekali-kalinya Yesus bandingin dirinya. Saya punya istilah, kalau ngobrol sama my daughter. Sekali-kalinya Yesus kayak kurang pede. Kurang percaya diri. Dia bandingin dirinya kan, sama Mamon. Matius 6 ayat 24, alasannya gak ada hamba yang bisa berbakti sama dua tuan. Dia akan sayang sama yang satu, dia akan benci sama yang satu. Nah kita orang Kristen seringkali sama uang, kita salah positioning. Salah penempatan. Saudara tahu kan cara nempatin mantan? Mantan harus ada di tempat yang tepat, betul apa betul? Kok cewek-cewek semua yang betul? Kayaknya ada apa gitu. Ya, uang juga sama. Uang harus ditempatkan di tempat yang tepat. Seringkali kita salah penempatan. Kita angkat uang jadi tuan. Yesus jadi ban serep. Uangnya gak ada, ban serep baru dicari. Tuhan, tolong dong. Uangnya gak ada. Pernah dengar? Atau pernah buat? Itu namanya salah positioning. Positioning yang benar adalah angkat Yesus jadi Tuhan. Uang jadi hamba. Karena apa? Uang dia tuan yang jahat. Tapi dia hamba yang baik. Uang itu good supporter. Jangan pernah angkat uang itu jadi tuan. Yesus satu-satunya tuan dalam kehidupan saudara dan saya. Percayalah saudara dan saya sudah diberkati sama Tuhan. Kita ini masih ada nafas di hidung, itu berkat Tuhan loh. Masih tidur enak tiap malam, itu berkat Tuhan. Ini nih, ciptaan Tuhan nih gini-gini nih. Masih sehat sampai hari ini, bisa naik ke lantai 2. Bisa masuk di studio 8, itu berkat Tuhan. So ternyata berkat posisinya ada di sebab, yang mengakibatkan lebih detail. Kita disuruh beranak cucu, bertambah banyak, ya menaklukkan bumi dan seterusnya. Ini bukti, another proof.
Dan saudara dan saya diciptakan sebagai influencers sama surga. Kita diciptakan sebagai orang-orang yang membawa pengaruh dimanapun kita berada. Nah sekarang, saya akan ajak saudara kita lihat Keluaran 1 ayat yang ke-7. Keluaran 1, saudara ingat Keluaran 1 di mana? Itu sebelum Keluaran 2. Keluaran 1 ayat 7. Judul perikopnya orang Israel ditindas di Mesir. Ayat 7, orang-orang Israel beranak cucu dan tak terbilang jumlahnya, mereka bertambah banyak dan dengan dahsyat berlipat ganda, sehingga negeri itu dipenuhi mereka. Coba, ayat ini nadanya mirip gak sama Kejadian 1 ayat 28 tadi? Beranak cucu, bertambah banyak, mirip ya? Ya, tapi ada yang hilang di ayat ini. Apa yang hilang? Menaklukkan hilang, berkuasanya hilang di ayat ini. Bertambah banyak iya, berlipat ganda dengan dahsyat iya, mereka beranak cucu iya, tapi berkuasanya hilang di ayat ini. Menaklukkannya hilang di ayat ini. Ternyata iblis lihat kita jadi banyak, iblis gak apa-apa. Iblis lihat saudara dan saya uangnya makin banyak, iblis gak apa-apa. Iblis lihat gereja, jemaatnya makin banyak. Iblis gak apa-apa. Iblis lihat bisnis saudara, buka cabang di mana-mana, makin banyak cabangnya. Iblis gak apa-apa. Tapi yang iblis mau hilangkan dari dulu adalah pengaruh kita. Itu mau dimatikan, mau di turn off sama iblis. Jebakannya adalah jadi banyak. Hah? Makanya kita pikir kalau kita banyak uang, saya diberkati Tuhan. Banyak cabang, Tuhan sayang sama saya. Saudara mesti tahu, waktu bisnis saudara berhasil, itu bukan karena saudara yang baik, tapi karena Tuhan Yesus yang baik sama saudara. Bukan karena kita yang baik, bukan karena kebaikan kita, bukan. Tapi karena semua karena kebaikannya Tuhan Yesus buat saudara dan saya. Itu sadar seperti itu. Nah, iblis yang dia mau matikan adalah our influence. Itu yang mau di turn off sama iblis. Dengan cara apa? Menindas kita. Bahasa Alkitab buat kita semua, iblis kerjanya mendakwa saudara dan saya. Siang dan malam. Pagi sore udah diambil restoran Padang soalnya. Saudara terlalu serius kayaknya dari tadi ya. Ada yang telat sinyalnya. Sampai mana tadi ya? Iblis itu mendakwa saudara dan saya siang dan malam. Kalau saya boleh tambahin 24/7. Dia nggak pernah stop ya untuk menuduh saudara dan saya. Supaya apa? Pengaruh kita nggak keluar. Kita jadi hidup dengan rasa bersalah. Yang kita lihat cuman masa lalu. Itu fokusnya iblis. Iblis seneng banget lihat orang Kristen kayak orang naik treadmill. Kelihatannya sibuk, kelihatannya do something, tapi going nowhere. Gak kemana-mana kita. No progress, gak ada kemajuan, gak ada pertumbuhan, gak ada perubahan. Kita cuman di situ-situ aja terus. Ya, hidup dengan penuh rasa bersalah. Itu iblis. Saudara yang bisa nyetir mobil. Saya percaya saudara kalau nyetir mobil nggak berani lihat kaca spion. Lagi di tol gitu, yang saudara lihat kaca spion. Nggak ada yang berani, yang ada nabrak. Orang nyetir mobil yang dilihat kaca depan, bukan kaca spion. Lumayan yang setuju satu. Kenapa banyak orang Kristen nabrak sana nabrak sini, masuk relationship nabrak sana nabrak sini? Karena yang dilihat adalah masa lalu. Masa lalu seakan-akan define themselves. Coba tolong ingat baik-baik, catat baik-baik, kegagalan bukan identitas saudara. Kegagalan itu bukan identitas saudara, jangan jadikan kegagalan identitas. Saya ketemu sama orang Kristen di gereja 3 jam. Yes, nggak ada. Saya ketemu sama orang Kristen. Pak, saya orang gagal Pak. Percuma lah Pak gereja-gereja.
Percuma lah Pak pelayanan-pelayanan. Saya orang gagal. Saya mendingan ketemu orang Kristen yang ngomong gini, Pak, saya pernah gagal 3 kali. Tapi hari ini Tuhan Yesus memulihkan keadaan saya. Saya mendingan ketemu orang Kristen kayak gitu. Kegagalan bukan identitas. Kegagalan adalah bagian dari cerita berhasilnya saudara dan saya bersama dengan Tuhan Yesus. Yang percaya sebelah sini doang kayaknya. Yang sini. Kalau ada buku, judulnya nama saudara. Oke? Kegagalan mungkin ada di bab 2, bab 3, bab 6, bab 7 mungkin. Ujung bukunya adalah kemenangan dan keberhasilan bersama dengan Tuhan Yesus. Jadi sekali lagi jangan pernah menjadikan kegagalan itu identitas. Kegagalan itu cuma part of the success story. Nah, iblis senang banget menindas saudara dan saya. Dan saya mau ulang kalimat ini supaya saudara ingat, there is no future in the past. Tidak ada masa depan di masa lalu. So ganti alamat dong. Jangan stuck in the past, jangan hidup di masa lalu. Karena saudara dan saya sedang berjalan ke masa depan yang penuh dengan kemenangan. Saudara mesti sadar, ada satu penyakit hari ini yang lagi tren. Namanya psikosomatis. Penyakit ini menyerang seseorang, tiba-tiba migrain gak ada ujungnya. Apalagi? Vertigo gak ada ujungnya. GERD gak ada ujungnya. Insomnia gak ada ujungnya. Udah ke dokter, dicek semuanya, gak ada apa-apa. Kepalanya sampai MRI, gak ada apa-apa kepalanya. Ada otaknya. Tapi penyakitnya gak ada. Ternyata waktu dicek, ini hasil dari ilmu kedokteran juga. Ternyata waktu dicek, ternyata orang yang terkena psikosomatis adalah orang-orang yang suka menuduh diri mereka. Hidup dalam rasa bersalah every day. Pertanyaan sederhana saya. Kalau kita suka menuduh diri kita lagi satu frekuensi sama siapa? Iblis. Karena Tuhan gak seperti itu. Tuhan itu terlalu sayang sama saudara dan saya. Sampai dia mau mati buat kita. Kita nyanyiin kok lagunya, sejauh timur dari barat. Masalah terbesar orang-orang Kristen, kita seringkali nyanyi, tapi lirik lagunya gak di-download ke sini. Cuma nyanyi doang, sampai nangis lagi. Tapi gak di-download ke sini. Sejauh timur dari barat, Mazmur 103, yang ngerti Pulau Bali pasti ngerti lirik itu. Karena di Bali matahari terbit di Sanur, terbenam di Canggu. Orang Sanur gak bisa lihat sunset. Orang Seminyak Kuta Canggu gak bisa lihat sunrise. Sejauh itu Tuhan membuang dosa dan pelanggaran saudara dan saya. Sementara Tuhan melupakan dosa kita, iblis selalu mau ingetin kita. Sama dosa dan salah masa lalu dan seterusnya. Saudara mesti tahu baik-baik perbedaan Roh Kudus sama iblis. Roh Kudus waktu kita salah jalan, Roh Kudus akan ingetin kita, bukan menuduh kita. Dia akan ingetin, nak, bukan itu rumah suamimu. Sana. Bukan itu. Kita gak sadar, diingetin terus tiap hari. Nah, bukan itu rumah istrimu. Bukan. One day kita sadar dan minta ampun, case close. Kasus kita ditutup sama surga. Nah, besoknya, minggu depannya, tahun depannya, 5 tahun mendatang, yang ingetin siapa? Iblis. Itu bedanya Roh Kudus sama iblis. Iblis selalu pengen mendakwa saudara dan saya sampai fokus kita jadi masa lalu. Semua yang dulu-dulu akhirnya itu yang jadi fokus kita. Akhirnya nabrak sini, nabrak sana. Iblis selalu pengen menindas kita. Akhirnya pengaruh kita hilang. Gak apa-apa kita jadi banyak ini, itu dan lain sebagainya. Tapi kita terkecoh. Influence kita gak ada akhirnya. Karena kita hidup dalam penindasannya iblis. Nah sekarang saya akan kasih lihat buat saudara versi daripada Rasul Paulus yang mirip banget sama Kejadian 1 ayat 28. Yuk buka sama-sama Efesus pasal yang kedua. Ayatnya yang ke-10. Itu judul perikopnya semuanya adalah kasih karunia.
It's all by His grace. Saya ingin membagikan awareness ini buat saudara-saudara. Di zaman sosial media seperti hari ini, banyak orang jadi tidak cerdas secara konteks. Jadi orang-orang sekarang hari-hari ini cuma nonton video cuma semenit, nonton berita cuma setengah, tapi seakan-akan we know the whole story. Ini namanya adalah tidak cerdas secara konteks. Kita mesti lihat konteksnya. Nah, membaca Alkitab juga sama. Jangan cuma comot-comot ayat, kita pakai nih ayat nyerang orang, nyerang suami, nyerang keluarga, pakai ayat. Enggak. Mesti dilihat konteksnya. Nah, ini Rasul Paulus lagi tulis buat gereja di Efesus, ya, bahwa semua itu karena kasih karunia. It's all by His grace. Makanya saya mau ulang sekali lagi, kalau bisnis saudara lagi berhasil hari ini, bukan karena saudara yang baik, tapi karena Tuhan Yesus selalu baik buat kita semua. It's all by His grace. Oke? Ayat 10. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan apa saudara? Pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau, ini maksudnya Tuhan mau, supaya kita hidup di dalamnya. Saya ulang ya. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik. Yang dipersiapkan Allah sebelumnya, dan Tuhan mau kita hidup di dalamnya. Nah, kita kalau baca ayat ini dalam bahasa Indonesia, kayaknya kita disuruh lakukan pekerjaan baik. Seakan-akan pekerjaan baik itu kasih makan orang, nganterin orang pulang, ke panti jompo, ke panti asuhan. Seakan-akan begitu. Kalau kita lihat dari bahasa Indonesia. Makanya saya menyarankan saudara-saudara semua yang ikut di doa malam hari ini, dan yang nonton dari manapun, kalau baca Alkitab bahasa Indonesia, please cross-check ke KJV, King James Version. Makanya ada kan di handphone kita, KJV. Oke? Kenapa KJV? Karena KJV 80% akurat dengan bahasa asli. Loh, bahasa Indonesia emang kenapa? Please don't get me wrong, bukan firman Tuhan yang salah, tapi bahasa Indonesia yang punya kelemahan. Ya, kita ini punya kosakata terlalu sedikit. Makanya penerjemah Indonesia, kalau terjemahin dari Alkitab bahasa lain atau buku-buku dari bahasa lain, penerjemah Indonesia suka mengalami kesulitan dalam pemilihan kata. Dan kalau nggak punya kata yang pas, penerjemah Indonesia menggunakan kata yang berbeda. Akhirnya, the whole sentence artinya jadi beda semua. Yang kita udah tutup sebelah mata itu Yohanes 2. Salah loh itu. Yesus merubah air jadi anggur. Alkitab bahasa Inggris yang benar. Jesus turn water into wine. Wine diterjemahin Indonesia, anggur. Grape diterjemahin Indonesia, anggur. 2-1 kalah Indonesia. Bahasa Inggris udah 2, kita masih 1. Dan believe me, sampai hari ini Indonesia nggak punya terjemahan untuk wine. Nggak punya. Ditaruh aja anggur di situ. Coba, orang Indonesia yang nggak pernah baca Alkitab bahasa Indonesia, sekali-kalinya dia baca, bisa salah tangkap loh. Disangkanya Yesus berubah jadi anggur. Kita udah baca dari kecil, makanya udah tutup sebelah mata. Oh, banyak yang kayak gini. Ya, shrimp, lobster, prawn. Bahasa Indonesianya? Udang. Bahasa Inggris udah 3 loh, kita masih 1. Kalah Indonesia 3-1. Jangan sedih, karena Indonesia ada yang menang 1. 3-1 menangnya. Nasi, beras, padi. Bahasa Inggrisnya rice. Ini doang yang kita menang. Tepuk tangan buat bahasa Indonesia. Makanya sekali lagi cross check. Kalau baca Alkitab bahasa Indonesia. Karena banyak banget korbannya. Salah satunya ayat ini. Pekerjaan baik. Bahasa Yunaninya sebenarnya adalah ergon agatos. Ergon agatos, kalau langsung diterjemahkan ke bahasa Indonesia, bukan nganterin orang pulang. Bukan ke panti asuhan, bukan. Tapi ergon agatos, kalau langsung diterjemahkan ke bahasa Indonesia adalah kemampuan yang diberikan Tuhan, yang menghasilkan. Bukan menghasilkan uang aja, menghasilkan pengalaman, menghasilkan kesaksian, menghasilkan wisdom, dan seterusnya.
Dan kemampuan ini, coba saya bacain sekali lagi ya. Melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan siapa? Allah sebelumnya, dan Tuhan mau kita hidup di dalamnya. Tuhan mau saudara dan saya hidup di ergon masing-masing, bukan di ergonnya orang lain. Di era sosial media, kita selalu bandingin diri kita sama kekuatannya orang lain. Padahal Tuhan sudah kasih kemampuan buat setiap saudara dan saya. Kemampuan yang menghasilkan. Ergon agathos. Tuhan sudah mempersiapkan sebelumnya, dan Tuhan mau kita hidup di dalamnya. Saya suka sedih karena udah turun-temurun. Gereja cuman lihat ergon cuman 3. Main musik, nyanyi, sama khotbah. Bayangin yang duduk di ruangan ini, ada ratusan. Berarti ada ratusan ergon di ruangan ini. Yang kalau diaktifasi, Kelapa Gading ini ngeri ada saudara. Cuman karena kita tadi tertuduh lah, kita pikir influencer yang followernya banyak, kita nggak berani aktivasi. Handphone itu banyak aplikasi yang harus diaktifasi, betul apa betul? Kita bisa lihat handphone kita maksimal kalau kita aktivasi semua aplikasi yang ada. We never do that. Kita terlalu sibuk bandingin diri kita sama yang lain. Kita sibuk bandingin diri kita sama yang kita lihat di sosmed. Kita sibuk mempercantik diri, tapi kita lupa untuk mempercantik apa yang di dalam kita. Ergon agathos. Allah telah mempersiapkan sebelumnya, dan Tuhan mau kita hidup di dalamnya. This is a true story. Ada satu ibu datang ke gereja. Gak pernah diajak ngomong ini ibu. Gak pernah ada yang nanya dia tinggal di mana. Gak pernah ada yang nanya nomor teleponnya berapa. Tapi tiba-tiba waktu ibu ini bikin bakpao. Semua orang mau tahu nomor teleponnya. Semua orang mau tahu alamatnya. Semua orang mau ngomong sama ibu ini. Tante, itu yang bakpao isi kacang. Saya kalau makan langit terbuka tante. Enak banget tuh bakpao. Ternyata bakpao ini adalah ergon agathosnya ibu tersebut. Allah sudah mempersiapkan sebelumnya, dan Tuhan mau kita hidup di dalamnya. Ergon. Saya mau cerita soal saya sedikit aja. Saya dari kecil seneng banget lihat orang masak. Singkat cerita waktu masuk SMP ada ekskul. Saudara masih tahu ekskul? Yang tahu sini doang, yang sini? Ekstrakurikuler. Dikasih form kita siswa kan? Ada pilihan-pilihannya. Nomor 1 basket. Hampir tuh saya centang basket. Untungnya saya lihat nomor 5, tata boga. Nggak jadi basket. Tata boga langsung. Singkat cerita, kelas tata boga itu seminggu 2 kali. Ternyata waktu kelas di hari pertama dimulai tata boga, ternyata lakinya cuma 2. Saya sama Erwin namanya. Erwin sekarang udah jadi pastor di Denver, Amerika. Denver, Colorado. Yang lain semua perempuan. Ya. Nah ternyata waktu kelas tata boga ini dimulai, kita berdua menerima bully. Kita nggak ngerti itu bully zaman itu. Kita dicela, kita taunya kita dicela. Tahu nggak dicela apa? Banci. Tuh yang kanan yang gede, banci. Saya maksudnya, karena Erwin segini. Bayangin, seminggu 2 kali, the whole year, 11 bulan, kita dibully, kita berdua. Naik kelas 2 SMP, saya bilang sama mama papa saya, Pah, Mah, mau pindah ekskul. Kenapa? Mau pindah kemana? Basket. Loh kamu kan senang masak. Banci. Saya kubur hidup-hidup tuh masak-memasak. Nggak mau tahu lagi, nggak mau lihat lagi udah. Thanks to RCTI. RCTI pertama kali mengudara di Indonesia, akhir 80-an. Ada acara namanya Walk with Yan. Masih ingat ya? Oh yang sini inget loh. Kelihatan umurnya emang. Ha? Walk with Yan tuh acara masak, yang masak chefnya namanya Yan. Laki.
Saya bilang sama mama saya, "Mah, Ian tuh banci." Ngawur kamu gitu. Gak semua pria yang masuk dapur banci, mama saya bilang gitu. Di situ saya baru sadar, ternyata apa yang diinstal sama Tuhan gak pernah di-uninstall. Ergon yang sudah diinstal sama Tuhan ternyata gak pernah dibatalin sama Tuhan. Gak pernah. Singkat cerita, saya mulai minta diajarin masak sama mama saya, tapi udah agak telat. 2007 kalau gak salah, 2008. Saya minta, dan buat saya, my mom is a truly master chef. Bukan Juna, bukan Gordon. Juna dan Gordon marah-marah karena dapur mereka ada kameranya. Mama saya dong, dapurnya gak pernah ada kamera, tapi dia selalu marah-marah. She's a truly master chef. Singkat cerita lagi. Tahun 2015, saya mulai memberanikan diri menjual resepnya mama. Kita namain brand kita Temurun Kitchen, turun-temurun soalnya. Saya pertama kali jualan cheesecake resepnya mama. Bulan pertama, 1 loyang 30 kali 20 cm. Bulan pertama laku 100 loyang. Saya dalam hati cuman gini, nih teman-teman gue aja nih mau nyenengin gue paling. Dalam hati. Ternyata masuk bulan kedua, 150 loyang. Waktu kita cek namanya bukan teman-teman lagi, udah orang-orang kita gak kenal. And until today, I'm running a central kitchen, bukan restoran. Kita jualnya whole, ini kesaksian apa promosi ya? Sekalian dua-duanya ya. I'm running a central kitchen. Saya gak pernah lupa, pernah satu kali saya lagi tidur, dikasih mimpi resep makanan. Ini kan, Yesus ternyata gak cuman peduli sama main musik, nyanyi, sama khotbah. Yesus F&B banget. Saya dikasih mimpi resep makanan. Namanya buntut goreng cabai hijau. Ngeri nih, ngeri. Detail mimpinya. Detail. Ya, saya menganggap ini detail karena begini. Di mimpi itu kayak ada yang ngomong begini. Jess, kamu ganti garam kamu. Sama ikan jambal, ikan asin, kamu rendam sampai asinnya berkurang, kamu angkat, kamu tumbuk, itu garam kamu. Catat, lupa lagi, ha? Bangun tidur, saya percaya itu dari Tuhan. Karena saya ingat semua, saya catat. Nah, saya dari tahun 2015, 2016, kalau saya punya menu baru, saya punya geng namanya The Tester. 5 orang. Mulutnya silet semua. Maksudnya kalau nggak enak mereka ngomong nggak enak, enak mereka ngomong enak. Ya, saya panggil mereka berlima, buntut goreng cabai hijau. Semua diem sampai habis waktu makan. Saudara tahu orang kalau makan sampai diem? Silent is the best compliment to the chef. Mereka tanya, ini resepnya mama? Bukan, saya bilang. Loh, bukan dari mama? Bukan. Loh, dari siapa? Dapat di mimpi dan saya percaya itu dari Tuhan. Saudara tahu, saya pernah jual buntut sampai hit 800 kilo per bulan. Mesti pakai 3 supplier. Ergon yang dipertajam akan membuat uang membayar ergon itu. Itu cara kerjanya Tuhan kan? Kita fokusnya cuma ngejar uang. Nggak fokus sama ergon di dalam. Kita bandingin diri kita sama ergon orang lain. Kita bandingin diri kita sama orang lain. Padahal cara kerjanya kerajaan sorga, ergon, talenta yang dipertajam, kemampuan yang dipertajam, diasah. Uang akan ngejar, uang akan bayar itu talenta. Uang akan bayar itu ergon. Allah sudah mempersiapkan sebelumnya, dan Tuhan mau kita hidup di dalamnya. Salah satu kita menghidupi kasih karunia adalah hidupi ergon agathos saudara. Amin saudara-saudara. Nah, saya akan masuk di bagian terakhir. Bagiannya doang terakhir, tapi pembahasannya masih lama. Ergon kita mesti dilindungi. Karena ingat tadi, hukum sebab akibat, orang yang punya pengaruh tanpa keserupaan dengan Kristus, kesombongan bisa terjadi. Jadi ergon kita mesti dilindungi sama teman-teman baik. Ergon kita mesti disupport sama teman-teman baik. Nah, kata pekerjaan baik di Alkitab saudara dan saya cuma muncul 2 kali.
Yuk kita lihat yang kedua, Ibrani 10 ayat yang ke-24. Ibrani 10. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam apa saudara? Kasih dan dalam ergon agathos muncul lagi di ayat ini. Kita ini konteksnya di akhir zaman. Saudara dan saya nggak boleh menjauhkan diri dari pertemuan ibadah. Salah satu agenda-agenda ibadah kita di akhir zaman, saling mendoronglah dalam kasih dan dalam ergon teman-teman kita. Ternyata firman Tuhan sudah pesan, saudara dan saya harus punya teman-teman baik, komunitas yang baik, komunitas yang sehat. Kalau saya boleh endorse, GSJS Jakarta salah satu komunitas yang sehat. Saudara ada di gereja ini bukan kebetulan. Tapi Tuhan pilih saudara untuk ada di sini. Nah, kita ini disuruh mendorong dalam apa tadi yang pertama? Kasih. Orang Kristen lihat deh. Ribut dikit sama gembala, pindah gereja. Di gereja baru ribut sama worship leader, pindah gereja. Gereja baru lagi ribut sama tukang parkir, pindah gereja lagi. Akhirnya kita nggak pernah mengerti kasih itu apa. Kita nggak pernah praktek kasih, mendorong dalam kasih itu apa. Nggak pernah. So kalau ada konflik, please stay. Jangan kemana-mana. Selesaikan dengan kasih. Orang Kristen bisa konflik. Karena besi menajamkan besi, manusia menajamkan lewat apa? Konflik. Kalau ada konflik, jangan pernah pergi. Stay. Saya punya geng dari SMA. Sampai hari ini kita masih main bareng. Kita berlima, sama saya kita berlima. Dari SMA dulu, satu sedih, 4 ikut sedih. Satu seneng, 4 ikut seneng. Satu digebukin, 4 gak terima. Sampai hari ini kita masih main bareng. Lebaran saya ke mereka, Natalan mereka datang. Disitulah momen-momen mereka menikmati babi kecap. Hukumnya kalau nggak tahu nggak apa-apa kan. Ini udah 30 tahunan loh ini, ha? Kayaknya belaga nggak tahu kayaknya, ha? Guys. Kita kalau ngumpul, kita punya grup WhatsApp. Ada satu aja, kapan ngopi. Semuanya langsung looking forward. Semuanya langsung atur waktu. Dan kita kalau ketemu, ya ampun. Udah kayak Warkop DKI kita kalau ketemu. Berlima. Saya kalau lagi ngumpul sama mereka, saya suka wondering. Kok gak ada ginian di gereja ya? Kok gak ada ya? Kita satu sedih yang 4 ikut sedih sampai hari ini. Satu seneng yang 4 ikut seneng sampai hari ini. Gereja kebalik, satu sedih yang lain seneng. Apalagi satu jatuh yang lain seneng. Satu seneng yang lain iri hati. Gereja, bukan di GSJS. Gereja mana tadi? 3 jam. Ya. There is no gang in the church. Gak ada prinsip atau nilai-nilai geng dalam gereja. Ada GSJS Cell, saya dengar. GC. Doa saya, waktu ada jadwal GC, semua looking forward. Karena apa? Ketemu geng. Lihat yang terjadi hari ini. Ada jadwal cell group, kita datang terpaksa atau dipaksa kan? Kok belaga gak tahu? Hah? Kita terpaksa dong. Yang punya rumah udah masakin lo, gak enak gak datang. Kita datang cuman karena gak enak. Karena terpaksa atau dipaksa. Bukan karena looking forward mau ketemu geng. Saling mendoronglah dalam kasih dan dalam ergon agathos. Kamu bisa bikin kue, bikin. Saya gak punya modal, kita modalin, kita patungan. Itu kelompok-kelompoknya orang Kristen mesti kayak gitu. Hah?
Saya punya ergon bisa nulis lagu. Well, saya nggak punya banyak uang. Kita patungan sewa studio. Gitu dong. Oke, multimedia boleh foto pertama? Bukan. Nah ini teman-teman SMA saya. Bukan. Saudara terlalu percaya kayaknya kalau pendeta yang ngomong, ha? Ini grup band namanya Def Leppard. Gak ada yang tahu kayaknya. Saudara elevation worship banget kayaknya mukanya, ha? Def Leppard adalah grup hard rock yang berasal dari Sheffield, Inggris. Tahun 80 mereka mengeluarkan album mereka yang pertama judulnya On Through the Night. Penjualannya biasa aja. Tahun 82 mereka mengeluarkan album mereka yang kedua judulnya High and Dry. Penjualannya biasa aja. Album ketiga waktu foto ini diambil. Mereka mengeluarkan album mereka yang ketiga judulnya Pyromania. Tiba-tiba album ini meledak internationally. Dan mereka tiba-tiba jadi anak-anak muda yang miliarder. Jadi orang kaya semuanya, lima-limanya. Nah singkat cerita, kok saya? Mana? Nah ini. Singkat cerita, drummer mereka kedua dari kiri. Bukan yang tadi ya. Drummer mereka namanya Rick Allen. Waktu tahun baru dari 83 ke 84. Ya, mobilnya udah bagus-bagus semuanya. Rick Allen mengalami kecelakaan hebat. Boleh ditampilin fotonya? Ini dia. Dan kecelakaannya as you can see, bukan di daerah perkotaan, tapi di daerah pergunungan. Yang menyebabkan tim paramedik itu terlambat datang ke lokasi, ke TKP. Kenapa saya bilang kecelakaannya hebat? Karena seat belt mobilnya Rick Allen menarik tangan kirinya sampai putus. Nah waktu paramedik datang di TKP, ternyata tangan yang putus itu sudah penuh dengan kuman. Dan mereka memutuskan kalaupun disambung, itu udah gak mungkin bisa. Jadi harus diamputasi. Bisa bayangin, drummer tangan kirinya diamputasi. Kira-kira teman-temannya gimana ya? Bro, mama punya toko kue, mau gak jaga di situ? Gak usah lah main drum lagi. That's very normal kalau teman-temannya begitu. Normal banget. Tapi tidak dengan 4 teman bandnya. Saudara tahu apa yang mereka lakukan? Waktu dengar Rick Allen harus diamputasi tangan kirinya. Mereka telepon manajer mereka. Mereka bilang, batalin semua jadwal tur kita. Sampai tahun 85, batalin semuanya. Dan mereka berempat datengin pabrik drum namanya Ludwig. Ini apa ya? Ludwig, kalau saudara pernah dengar. Kayaknya saudara gak tahu apa-apa dari tadi ya. Hah? I am kidding. Ludwig, pabrik drum. Mereka datengin dan mereka bilang, tolong buatin perangkat drum untuk orang bertangan satu. Singkat cerita, Ludwig berhasil membuat perangkat drum untuk orang bertangan satu. Ya, kita semua tahu pedal dalam drum itu biasanya cuma ada 2 atau 3. Ternyata drum buat Rick Allen, ya pedalnya ada 5. Jadi snare yang tadinya tangan kiri diganti diinjek sama kaki kiri. Bass drum bisa dipukul pakai tangan, dia bisa ruffle dengan kedua kakinya. Yang bisa main drum pasti mengerti ginian. Ya. Dan mulai waktu dia keluar dari rumah sakit, saudara mungkin paham kalau pemain drum kehilangan satu anggota tubuh, pasti akan jadi off beat. Dia gak bisa menghitung beat dengan benar. Ya, gak bisa menghitung dengan benar. Saudara tahu setiap latihan 4 temennya selalu nyemangatin dia. You can do it, that's okay. We can do it again tomorrow. Kita latihan lagi besok. Singkat cerita, tahun 87 mereka kembali dengan album mereka keempat. Judulnya Hysteria. Saudara mesti tahu waktu mereka comeback tahun 87. Mereka konser harus di stadion. Karena semua penonton mau lihat ada history maker. Pemain drum pertama kali dengan tangan satu. Mereka mau lihat ada Ergon Agathos yang luar biasa. Semua penonton mau lihat mereka. Dan yang paling luar biasa sampai hari ini, Def Leppard masih touring the world. Rick Allen udah 62 tahun hari ini. But they still touring the world together. Ya, mereka gak ada yang percaya Tuhan Yesus. Gak pernah dibilang di artikel dan dimanapun. Tapi apa yang mereka buat, ini membuat air mata di mata saya.
Mereka bisa menerima orang yang literally cacat. Diterima sama mereka. Disupport ergonnya. Saya seringkali kalau lihat gereja saya suka kadang-kadang bingung. Ada orang jatuh dalam dosa, pulanglah dan jangan kembali lagi. Kita gitu-gitu di gereja 3 jam. GSJS nggak ada. Kita gitu-gitu modelnya. Kita nggak pernah saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Ini sebuah contoh true story. Mereka rocker. Mereka dibenci mungkin sama orang-orang gereja. Tapi cerita mereka menginspirasi saya. Bahwa ternyata waktu mereka saling menerima, saling mendorong. Ya, influence lahir dari grup band ini. Saya percaya orang Kristen kalau kita saling mendorong dalam kasih. Dan saling mendorong dalam pekerjaan baik. Ergon agathos. Saya percaya dari GS Jakarta ini akan lahir pengaruh-pengaruh yang luar biasa. Memberkati banyak orang. Orang-orang senang dealing bisnis sama saudara. Orang-orang senang urusan sama saudara. Karena apa? Ergon kita pertajam setiap hari. Dan kita punya komunitas yang sehat. Yang mendukung kita setiap hari. Dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Saya sekali lagi percaya Tuhan sudah mendesain saudara dan saya. Menjadi influencers. Menjadi orang-orang yang membawa pengaruh. Kita ini kabinetnya kerajaan sorga. Eklesia, ingat tadi, gereja tuh kabinetnya Tuhan. Ya, jangan cuma duduk do nothing, tapi mulai do something. Saya percaya lewat something, walaupun itu masih kecil, tapi itu akan merubah dan memberkati banyak orang. Amin, saudara. Tuhan berkati saudara-saudara semua. Selalu sukses, harmonis di rumah, dan rekening BCA, BNI, BRI, Permata Mandiri selalu penuh buat saudara-saudara semua. Kenceng banget kalau gitu-gituan ya. Kita berikan tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan kita. Thank you so much Pastor Jesse.